Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Andriana Ghaffar MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, dan kepada rekan-rekan sekalian yang kami cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Lutfi Fatul Hasanah dan rekan saya Siti Lutfiah. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membahas materi tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kami bahas yaitu 1. Pendahuluan, 2. Dasar dan landasan hukum kurikulum tingkat satuan pendidikan, 3. Latar belakang munculnya kurikulum tingkat satuan pendidikan, 4. Landasan yuridis kurikulum tingkat satuan pendidikan, 5. Kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan, 6. Komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan, 7. Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, ke-8. Kalender kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Masuk pada poin pertama yaitu pendahuluan. Salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan nasional adalah bahwa kurikulum sekolah dipakai sebagai materi acuan dalam proses pembelajaran, sebagaimana tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengembangan kurikulum sekolah dilakukan dengan mengacu pada Standar Pendidikan Nasional atau SNP. Di samping ini, kurikulum sekolah dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Dengan demikian, ada dua hal yang penting yang terkait dengan kurikulum, yaitu 1. Standar nasional yang telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi atau SI untuk pendidikan dasar dan menengah, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan atau SKL untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Kedua, kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL yang dalam operasionalnya dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Istilah kurikulum memiliki pengertian yang berbeda yang dirumuskan oleh ahli-ahli dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai saat ini. Pengertian tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar yang bersangkutan. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curricula, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu hal bukti bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu. Dasar dan langkah hukum KTSP. Kurikulum dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNP, Pasal 1 Ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Ada 3 konsep tentang kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai substansi, yang kedua, sistem, yang ketiga, bidang studi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Ayat 1. Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat 2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Beberapa hal yang dipahami dalam
Kaitannya dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Di bawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Departemen Agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP untuk setiap program pendidikan dan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, karakteristik daerah, dan potensi. Adapun yang menjadi landasan kurikulum tingkat satuan pendidikan antara lain: yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, ketentuan dalam UU 20 Tahun 2003 yang mengatur KTSP adalah Pasal 1 Ayat 19, Pasal 18 Ayat 1, 2, 3, dan 4, Pasal 32 Ayat 1, 2, dan 3, Pasal 35 Ayat 2, Pasal 36 Ayat 1, 2, 3, dan 4, Pasal 37 Ayat 1, 2, dan 3, Pasal 38 Ayat 1 dan 2. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Yang terakhir, ketentuan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 yang mengatur KTSP adalah Pasal 1 Ayat 5, 13, 14, dan 15, Pasal 6 Ayat 6, Pasal 7 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Pasal 8 Ayat 1, 2, dan 3, Pasal 10 Ayat 1, 2, dan 3, Pasal 11 Ayat 1, 2, 3, dan 4, Pasal 14 Ayat 1, 2, dan 3, Pasal 16 Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, Pasal 17 Ayat 1 dan 2, Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3, Pasal 20. Poin ketiga yaitu latar belakang munculnya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pergantian kurikulum merupakan suatu keniscayaan karena bagaimanapun dunia pendidikan wajib berkembang dan merespon perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, baik masyarakat di dalam negeri maupun perkembangan dunia global. Setiap paket kurikulum dilandasi oleh dasar pemikiran tertentu. Setiap dasar pemikiran tersebut merupakan hasil pengendapan pemikiran kaum intelektual dan para pemegang kebijakan dunia pendidikan. Endapan pemikiran tersebut biasanya merupakan sintetis dari berbagai kecenderungan pemikiran yang terus berkembang di dalam negeri dan juga di dunia global. Maka dari itu, adapun latar belakang kebijakan yang mendasari munculnya kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan antara lain: 1. Kurikulum-kurikulum yang disusun secara nasional selama ini ternyata mengalami banyak kendala di sekolah-sekolah dan dirasakan kurang mampu menyentuh permasalahan dan kenyataan pendidikan yang berada di sekolah dan masyarakat kalangan bawah atau grassroots. Karena apa yang dipikirkan oleh pemerintah pusat belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan potensi daerah sekolah, masyarakat, dan peserta didik, sehingga apa yang ada di dalam kurikulum seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan baik di sekolah. Kedua, sejalan dengan anatomi daerah bidang pendidikan, pemerintah pusat lebih banyak berperan dan berkewajiban menyusun standar-standar pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Ketiga, keinginan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders pendidikan untuk mendekatkan penyusunan dan pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan yang merupakan center of teaching learning process dengan harapan yang disusun, dikembangkan, dan dirumuskan merupakan pencerminan dari permasalahan dan kebutuhan sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan potensi setempat. Dengan demikian, kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan dapat diimplementasikan secara maksimal.
Keempat, keinginan untuk memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada untuk berperan serta lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam penyusunan kurikulum. Landasan yuridis KTSP. Beberapa landasan atau pertimbangan yuridis yang mendasari kebijakan pelaksanaan KTSP sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga, Amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Poin kelima yaitu kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan yang disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan biasanya beragam antara satu sekolah dengan sekolah yang lain karena disesuaikan dengan karakteristik, kondisi, dan potensi sekolah, serta peserta didik masing-masing. Namun, demikian bukan berarti satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan kurikulum tanpa menggunakan acuan. Untuk menjamin kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan harus tetap memenuhi standar nasional. Maka penyusunan dan pengembangan kurikulum perlu mengacu pada standar nasional pendidikan yang terdiri dari 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetensi lulusan, 4. Standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, 5. Standar sarana dan prasarana, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, 8. Standar penilaian pendidikan. Dari 8 standar tersebut, ada 2 standar yang berkaitan langsung dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum, yaitu standar isi yaitu SI dan standar kompetensi lulusan yaitu SKL yang disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP serta ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Standar isi atau SI sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan pada pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 diperjelas bahwa standar isi pada satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara keseluruhan, standar isi atau SI mencakup antara lain 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan oleh satuan pendidik berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Ketiga, kalender pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidik dasar dan menengah. 4. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Di samping standar isi atau SI, standar kompetensi lulusan atau SKL sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 juga merupakan salah satu acuan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan oleh satuan pendidikan. Di samping sebagian acuan dalam penyusunan dan pengembangan KTSP, SKL seperti yang tertuang dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 juga digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Secara keseluruhan, standar kompetensi lulusan atau SKL terdiri dari 1. Standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah. 2. Standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran. 3. Standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Komponen KTSP berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 24 Tahun 2006, komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan meliputi tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan umum pendidikan antara lain. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan jurusannya. Poin ketujuh yaitu struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar isi atau SI meliputi 5 kelompok mata pelajaran antara lain: 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. 3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban pelajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Selain itu, materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalender pendidikan. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam standar isi atau SI, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Baik, poin terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah KTSP adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum ini memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola pembelajaran sesuai dengan potensi, kebutuhan daerah, dan karakteristik peserta didik berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Landasan hukum KTSP yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi atau SI dan Standar Kompetensi Lulusan atau SKL. Landasan ini mengatur prinsip diversifikasi kurikulum agar sesuai dengan karakteristik sekolah dan daerah. KTSP bertujuan mewujudkan pendidikan yang efektif, produktif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemberdayaan satuan pendidikan. Selain itu, KTSP memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Pengembangan KTSP dilakukan oleh sekolah, melibatkan komite sekolah, guru, kepala sekolah, dan masyarakat setempat. Penyusunan kurikulum harus sesuai dengan standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Struktur dan komponen KTSP yaitu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, kelompok mata pelajaran seperti mata pelajaran agama, kewarganegaraan, ilmu pengetahuan, dan jasmani, muatan lokal dan pengembangan diri, kalender pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan sekolah, dan latar belakang KTSP lahir sebagai respon atas keterbatasan kurikulum nasional sebelumnya yang kurang fleksibel dan sulit diterapkan di berbagai daerah. Reformasi ini menekankan otonomi pendidikan pada tingkat sekolah untuk memastikan kurikulum lebih relevan dengan kondisi lokal. KTSP menjadi paradigma baru dalam pengembangan kurikulum di Indonesia.
mendorong desentralisasi pendidikan dengan tetap menjaga standar nasional. Dengan demikian, presentasi kami hari ini telah selesai. Kami berharap presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kami sangat terbuka untuk diskusi dan pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.